Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah sekali lagi kita ucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kenikmatan yang tidak terhingga pada diri kita. Mudah-mudahan kita selalu ingat akan kenikmatan yang telah diberikan Allah itu untuk kemudian kita bersyukur kepada Allah sehingga kita bisa berharap Allah akan memberikan tambahan kenikmatan kepada kita dan pada saatnya hidup kita ini akan lebih bermakna dengan sikap syukur kita. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, berkali-kali saya itu bertanya kepada diri saya setelah banyak pertanyaan yang dilontarkan pada diri saya tentang kenapa kita ini selalu hanya menjadi gerbong dari sebuah kereta api yang ditarik oleh lokomotif tertentu. Nah, pertanyaan itu tentu saja merupakan metafor dari sebuah ketertinggalan yang terjadi pada diri kita. Saya sebut kita itu bisa jadi kita sebagai pribadi, kita sebagai komunitas tertentu, kita sebagai umat Islam, kita sebagai rakyat, kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia, atau kita sebagai sebuah komunitas yang berkompetisi dengan banyak orang, berkompetisi dengan banyak komunitas yang lain. Secara keilmuan kita bisa tertinggal dibanding orang lain dengan orang lain ketika berkompetisi dalam hal yang terkait dengan kemampuan ekonomi. Kita bisa tertinggal secara politis, kita bisa tertinggal dalam wilayah budaya, kita bisa tertinggal, dan bahkan kita ini tertinggal untuk berpikir maju dibandingkan orang lain yang sudah berpikir maju. Saya pernah mendengar kata-kata yang seringkali diucapkan oleh teman-teman saya yang belajar di negeri orang, entah itu di Taiwan, di Cina, di Jepang, di Australia, di Belanda, di Jerman, di Amerika, dan di negara lain, yang kemudian beliau mengatakan mereka itu orang-orang hebat. Negara-negara maju itu sudah melampaui apa yang kita dapatkan. Ada teman saya yang mengatakan bahwa di Jerman itu sekolah gratis. Saya belum pernah ke sana, tetapi cerita itu menjadi sesuatu yang kemudian saya bayangkan. Oh, ternyata mereka, orang Jerman itu sanggup berkompetisi dengan orang lain, dan pada saatnya bangsa Jerman itu menjadi bangsa yang maju dalam ukuran tertentu. Demikian juga ketika kita bicara dalam dunia bisnis, ya, international business, ya, dunia bisnis internasional. Ketika kita bicara Amerika dan Cina, ya, kita bisa tertawa karena kita ini seolah-olah menjadi pecundang terus dibandingkan mereka. Kita menjadi kelompok yang diatur, sementara mereka menjadi kelompok yang mengatur. Saya berusaha untuk memahami ketika belajar tentang sejarah Freeport misalnya. Kemudian saya mendapatkan sebuah pemahaman bahwa ternyata ya memang dari sisi kemampuan kita di dalam menggali sumber daya alam, kita banyak tertinggal. Lalu muncullah orang-orang yang punya kemampuan untuk menggali sumber daya alam kita, dan pada saatnya kita menjadi orang-orang yang tidak mampu untuk meraih sesuatu dari sumber daya alam yang kita miliki. Nah, kalau itu kita kembalikan dalam diri kita pribadi, sebenarnya banyak hal yang kemudian bisa kita kritisi dari pribadi kita. Kita ini sebenarnya punya kemampuan untuk menggali potensi diri kita, tetapi karena kita malas untuk menggali potensi diri kita, kita menjadi orang yang tertinggal dibandingkan orang lain ketika berkompetisi dengan orang lain. Dalam hal apapun, potensi intelektual kita itu mungkin hebat, mungkin.
Tetapi karena kita tidak mau menggali, kita malas untuk menggali potensi intelektual kita, secara intelektual kita menjadi orang-orang yang tertinggal ketika berkompetisi dengan banyak orang. Dan masih banyak lagi. Tadi malam saya mencoba untuk menggali potensi spiritual kita. Potensi spiritual yang kita miliki itu sebenarnya luar biasa. Tapi begitu kita itu tidak bisa menggali potensi itu dan mengembangkan potensi itu, kita menjadi orang yang tertinggal dibandingkan orang lain ketika berkompetisi dengan orang lain. Saya cerita tentang bagaimana ayah Allah yarham Pak A.R. Fakhrudin itu ketika berceramah di sebuah masjid, ya, tepatnya di Dusun Ngabean, di Kecamatan Tempel. Pada waktu itu ada pengajian dalam rangka untuk menggali dana untuk pembangunan masjid, yang masjidnya pada waktu itu belum jadi. Ya, sudah ada tapi belum jadi betul, belum sempurna. Berkali-kali panitia pembangunan masjid dan takmirnya itu mencoba untuk menggali dana dan ternyata belum berhasil menggali dana secara optimal. Lalu mendatangkan Pak R. Fakhrudin dengan asumsi Pak R itu akan diminta untuk membantu menggali dana untuk pembangunan masjid atau penyelesaian pembangunan masjid itu. Orang tidak bisa membayangkan bahwa Pak HR yang waktu itu ketua Muhammadiyah, ketua pimpinan pusat Muhammadiyah itu akan dengan sangat mudah mengiyakan permintaan mereka, orang desa di sebuah desa kecil di Dusun Ngabean yang tidak dikenal banyak orang. Ya. Ketua takmirnya waktu itu bernama Pak Riang Gumanti, itu kakak dari teman saya, dosen Universitas Muhammadiyah di Jakarta. Adiknya juga namanya Riang Endarto. Diundang Pak HR itu, disowani dalam bahasa Jawa, ditemui di rumahnya dan diminta untuk memberikan pengajian. Pak HR, kata Pak Riang Gumanti itu mengatakan, insya Allah, padahal mereka itu datang tanpa surat. Ketika ditanya pakai surat nggak, tidak usah, sudah ketemu kok. Nah, kebetulan pada waktu itu saya diajak oleh Pak R. Fakhrudin untuk datang mendengarkan pengajian itu. Ya, dan saya ini muridnya. Saya waktu itu ada di PP Muhammadiyah, saya ditanya itu, besok Selasa, kapan Pak? Dino Ahad. Nah, Ahad itu hari Minggu. Insya Allah Pak. Wonten menapa Pak? Ada apa Pak? Melu aku ngaji neng tempel. Saya katakan insya Allah. Saya bayangkan Pak R itu akan disambut, akan diantarkan secara resmi oleh banyak orang. Ternyata tidak. Beliau datang dengan mengajak supir PP Muhammadiyah namanya Pak Hajar waktu itu, dengan mobil L300 berwarna biru. Saya diajak Pak R. Fakhrudin dan saya diminta di depan bersama Pak Hajar waktu itu. Ayo Musin, mengarep, ayo Musin kamu di depan. Nah, cerita singkatnya begini. Sampai di sana, ternyata jamaah itu sudah banyak sekali membludak sampai keluar masjid itu. Bahkan di jalan itu penuh dengan orang untuk ingin mendengarkan pengajian dari Pak R. Fakhrudin itu. Pak R itu datang dengan tenang, disalami banyak orang dengan senyumnya, kemudian duduk di antara mereka tanpa ada sambutan khusus yang mengisyaratkan bahwa dia itu orang besar. Dia tidak ingin disambut dengan sambutan-sambutan yang khusus. Semua berjalan natural saja. Singkat cerita, ketika memberi pengajian itu beliau mengatakan, Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah, hari ini saya diminta untuk mengaji. Salah satu tujuan pengajian ini untuk menggali dana dalam rangka untuk menyelesaikan pembangunan masjid ini. Yuk kita bantu pembangunan masjid ini dengan uang yang kita miliki, yang sebenarnya bukan milik kita, milik Allah yang dititipkan oleh Allah untuk diri kita. Dan insya Allah ketika uang ini kita gunakan untuk bangun masjid, uang kita itu akan mengikuti kita sampai di akhirat. Nah, tapi ketika uang kita itu kita simpan di saku, kita simpan di dompet, kita simpan di rekening, uang itu tidak akan ikut kemana-mana. Kecuali ikut secara fisik di saku, di dompet, atau di rekening kita. Dan di akhirat
uang itu tidak ikut kita. Tetapi sekali lagi, kalau uang itu kita sodakohkan, kita infakkan, kita keluarkan untuk bersama-sama yang lain membangun masjid ini, dan masjid itu jadi, insya Allah itu akan menjadi sodako jariah yang nilai pahalanya akan mengalir. Meskipun kita sudah meninggal nanti, kita akan dapat pahala dari harta kita yang kita infakkan untuk membangun masjid itu, karena masjid itu akan digunakan oleh orang Islam untuk melaksanakan sholat berjamaah dan ibadah-ibadah yang lain yang berpahala, sehingga kita seolah-olah mendapatkan kiriman pahala langsung dari orang-orang itu, karena Allah memang berkehendak untuk memberikan pahala kepada orang-orang yang bersedekah jariah. Bahkan di akhirat kelak itu akan menjadi modal kita untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah Nabi Muhammad SAW, karena sedekah kita yang kita lakukan, kita kerjakan dengan ikhlas karena Allah. Ayo kita mulai. Waktu itu Pak R mengeluarkan dompet, semua isi dompet yang ada berupa uang itu disotakohkan. Nah, itu ada besek namanya, tempat untuk menghimpun dana. Disotakohkan semua tanpa sisa. Ini milik Allah dan akan kita kembalikan kepada Allah. Ternyata dengan cara seperti itu, luar biasa antusiasme para jamaah untuk menyumbang. Dan ringkas cerita, sumbangannya itu bahkan lebih dari apa yang dibutuhkan, sehingga pembangunan itu kemudian selesai dan bahkan sempurna karena ada uang yang lebih dibandingkan dengan anggaran yang dibutuhkan. Alhamdulillah, saya katakan, Masya Allah, sebegitu rupa kekuatan Pak HR untuk membuat orang-orang itu tergerak berinfak dalam rangka untuk membantu panitia pembangunan masjid di Dusun Ngabrian di Tempel, Kecamatan Tempel di Kabupaten Sleman, daerah istimewa Yogyakarta itu, untuk menyelesaikan bangunan masjid. Nah, saya lalu mengingat-ingat apa sih yang ada pada diri Pak R itu. Pak R itu sering mengucapkan fastabiqul khairat, fastabiqul khairat, fastabiqul khairat. Dan ketika saya lacak, kalimat itu ada di dalam surat Al-Baqarah. Pertama pada surat Al-Baqarah ayat 148. Yang kedua saya temukan kembali di dalam surat Al-Maidah ayat 48. Kalimatnya sama, fastabiqul khairat. Cuma rangkaian kalimat sebelum dan sesudahnya berbeda. Para jamaah yang dirahmati Allah, sebelum saya cerita tentang fastabiqul khairat, saya selalu mengatakan begini pada orang-orang yang berjumpa dengan diri saya, bahwa setiap orang itu pasti memiliki keinginan umum yang sama, yaitu menjadi yang terbaik. Tetapi setiap orang itu tidak diberi instrumen yang seluruhnya sama untuk menjadikan dirinya menjadi orang yang terbaik. Keterbatasan kita itu membuat kita tidak mudah untuk menjadi yang terbaik. Nah, kesamaan di dalam perbedaan inilah yang memicu hukum kompetisi. Sama-sama ingin menjadi yang terbaik, tetapi berbeda potensi, berbeda instrumen yang dia miliki untuk menjadi yang terbaik. Nah, singkat cerita, saya bisa cerita begini. Saya itu ingin sekali menjadi orang yang memahami Al-Quran. Karena saya terinspirasi oleh kakek saya. Kakek saya itu hafidh Al-Quran. Kakek saya itu bernama Mbah Bashir. Nama lengkapnya Kiai Haji Muhammad Bashir Mahfud. Putra beliau yang pertama itu, Allah yarham, Pak Ahmad Azhar Bashir. Kiai Haji Ahmad Azhar Bashir yang dulu pernah menjadi ketua pimpinan pusat Muhammadiyah. Nah, ibu saya itu adik kandung dari Pak Ahmad Azhar Bashir ini. Dan saya sejak kecil memang diasuh oleh ayah saya, ibu saya, dan juga kakek saya itu. Dan kakek saya itu menginspirasi saya. Karena apa? Beliau itu di samping hafal Quran, menekuni kajian tafsir, dan banyak mengajar tafsir Al-Quran di masjid. Dan di tempat-tempat di mana beliau itu dibutuhkan. Inspirasi dari kakek saya itu membuat saya senang membaca Al-Quran. Tetapi endingnya saya tidak menjadi hafal Quran. Memang ada ayat-ayat yang bisa saya baca, saya hafalkan. Banyak surat yang bisa saya hafalkan. Tetapi
saya tidak punya kemampuan yang sama untuk secara cepat menghafal Al-Quran. Nah, kompetisi yang terjadi di masyarakat pada waktu itu belum keras, karena kajian tahfidz Al-Quran pada zaman kecil saya itu belum banyak dimiliki oleh masyarakat, belum seperti sekarang ini. Nah, tetapi saya ingin sekali menjadi orang yang bersahabat dengan Al-Quran, dan disitulah kemudian saya sering membaca ayat-ayat Al-Quran dan kemudian saya lihat terjemahannya, kemudian saya renungkan, saya pahami isinya, dan kemudian saya bayangkan alangkah indahnya, alangkah hebatnya ketika saya bisa mengamalkan pelajaran-pelajaran yang ada di dalam Al-Quran. Tetapi ternyata di dalam kenyataan tidak mudah mengamalkan ajaran-ajaran yang dinyatakan oleh Allah di dalam kitab suci Al-Quran itu, yang kemudian saya mengatakan sesulit apapun saya harus berusaha, tapi saya tidak dengan mudah bisa melakukan tindakan berdasarkan kitab suci Al-Quran yang saya baca. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, sedikit melompat dari apa yang ini saya sampaikan karena waktu. Nah, kompetisi yang di dalam bahasa Inggris disebut dengan competition, di dalam bahasa Arab disebut dengan musabaqah. Menurut para pakar bahasa adalah kata kerja intransitif yang berarti tidak membutuhkan objek sebagai korban. Berbeda dengan konkurensi, kecuali ketika ditambah dengan pasangan kata seperti melawan atau against, over, atas atau with. Competition against, competition over atau with. Nah, tambah itu merupakan pilihan hidup dan bisa disesuaikan dengan kepentingan kita. Nah, hasil dari kompetisi itu adalah kemenangan. Kita menjadi winner, menjadi pemenang berkat perjuangan ketika kita melakukan sesuatu yang terbaik. Jadi ada proses yang terbaik untuk menghasilkan sesuatu yang terbaik. Tentu saja inputnya ya sebaiknya juga harus kita pilih dari input yang terbaik. Dari input yang terbaik dan kemudian dilalui dengan proses yang terbaik akan menghasilkan output yang terbaik, dan insya Allah outcome-nya pun akan jadi outcome yang terbaik. Jadi apa yang kita raih itu kemudian menghasilkan sesuatu yang terbaik di kemudian hari, karena ada terus pengembangan atau inovasi yang kita lakukan dalam rangka untuk menjadi yang terbaik. Nah, saya katakan kepada para jamaah, dari sini terlihat baik kompetisi dan kemenangan itu tidak kita temukan indikasi adanya ajaran yang menjadikan orang lain itu harus menjadi objek atau korban. Jangan sampai kompetisi itu makan korban. Kompetisi harus melahirkan prestasi yang kemudian menginspirasi orang lain untuk berprestasi seperti diri kita yang telah menjadi pemenang. Dan kompetisi sepak bola, semua bermain dengan fair, sehingga pemenang itu tidak akan sombong di hadapan yang dikalahkan, justru menjadi inspirasi bagi orang yang kalah, bagi kelompok, bagi tim yang kalah untuk belajar menjadi pemenang setelah dia dikalahkan oleh sang pemenang. Saya masih ingat sepak bola Jepang dengan film Kapten Tsubasa. Orang Jepang itu bermimpi pada suatu saat juga akan menjadi negara yang bisa berkompetisi dengan banyak negara lain dalam dunia sepak bola. Mimpi indah itu adalah mimpi besar orang-orang Jepang. Dengan film yang sering saya lihat itu, namanya film Kapten Tsubasa. Nah, dulu Jepang itu sepak bolanya belum maju. Bahkan Indonesia itu pernah bermain dengan tim Jepang dan ceritanya pernah juga mengalahkan, tetapi sering dikalahkan juga. Tetapi pada saatnya Indonesia itu pernah sejajar dengan Jepang. Tetapi dengan kompetisi yang luar biasa, semangat yang luar biasa untuk berkompetisi, melakukan sesuatu yang terbaik dengan input-input yang terbaik dari orang Jepang yang senang bermain sepak bola, terciptalah tim terbaik Jepang yang kemudian berlaga di Piala Dunia yang pada saatnya sudah diperhitungkan tidak hanya di Asia tetapi di dunia. Jadi Jepang, Korea, Korea Selatan utamanya, itu adalah dua negara yang menurut banyak kalangan itu sudah menjadi negara yang punya tim sepak bola yang diperhitungkan di tingkat dunia. Meskipun belum pernah menjadi juara Piala Dunia. Tetapi di dalam kompetisi Piala Dunia, dua negara itu sudah menjadi negara yang diperhitungkan, tidak diremehkan oleh banyak tim di dunia. Karena apa? Mereka punya semangat kompetisi yang luar biasa.
Nah, inspirasi itu kemudian melahirkan keinginan saya untuk menggali makna dari kalimat fastabiqul khairat yang ada di dalam Al-Quran. Yang pertama, terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 148. Di dalam ayat itu Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walikulli wajhatun wa muwalliha fastabiqul khairati aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Para jamaah yang dirahmati Allah. Di dalam ayat ini Allah berfirman dengan firman-Nya yang pendek. Firman-Nya ringkas saja tapi syarat makna. Dikatakan di dalam firman ini, dan bagi tiap-tiap umat itu ada kiblatnya sendiri yang ia umat itu menghadap kepada kiblatnya sendiri-sendiri. Maka berlomba-lombalah di dalam berbuat baik, menciptakan kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, ini ayat yang pertama yang saya kaji, dan supaya bisa mengkaji secara utuh, ada ayat yang kedua yang juga saya baca, yaitu pada surat Al-Maidah ayat 48. Di dalam ayat itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah walaki liyabluwa. Ini ada kata-kata yang kemudian menegaskan walaki liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairati ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbiukum bima kuntum fihi takhtalifun. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, nah, saya ingin mencoba untuk mengajak para jamaah untuk berdialog dengan firman ini. Di dalam firman-Nya Allah mengatakan, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran. Ya, sekali lagi Allah menegaskan, dan kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan menjadi batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan jangan kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan-aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya sebagai satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah untuk berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya. Lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Kita coba untuk meringkas pembahasannya begini. Untuk berkompetisi atau dengan kata-kata yang ada di dalam kalimat fastabiqul khairat, menunjukkan bahwa meskipun berbeda kadar dan jenis keunggulan, jenis kelemahan, tetapi semua manusia itu mempunyai atau diberi potensi dan kesempatan yang sama oleh Allah untuk menjadi yang terbaik. Dan selanjutnya diberi peluang untuk mengembangkan potensi-potensi dan memanfaatkan kesempatannya di dalam seluruh perjalanan hidupnya. Jadi semua manusia punya peluang yang oleh Allah diberikan tanpa kecuali. Tetapi saya katakan, dengan sikap kufur nikmatnya, ada sejumlah manusia yang terpuruk dalam ketidakberdayaan. Sementara hanya sedikit dengan sikap syukurnya
mereka yang berhasil menggapai keberhasilan. Jadi ada dua kelompok manusia. Yang pertama manusia yang disebut kufur nikmat, yang kedua syukur nikmat. Orang-orang yang disebut kafir dalam hal nikmat Allah, terkait dengan nikmat Allah, itu akan menjadi manusia yang terburuk, sementara yang bersyukur itu akan menggapai keberhasilan. Sedikit sekali kemudian orang menggali apa yang dikatakan oleh para ahli tafsir itu dengan kata-kata syukur nikmat dan kufur nikmat. Tapi kita coba untuk menggali lebih dalam. Saya pernah mengatakan kepada para murid saya, para mahasiswa saya, dan pada para jemaah saya, bercermin pada diri Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah orang yang mampu mensyukuri nikmat Allah. Beliau adalah seorang yang berjiwa besar, termasuk di dalam upayanya untuk meraih kesuksesan. Dengan sejumlah potensi dan kesempatan yang dimilikinya, beliau berupaya seoptimal mungkin untuk menggapai sesuatu yang terbaik ketika beliau berusaha untuk meraih sesuatu yang dia cita-citakan. Dakwah beliau luar biasa. Beliau berangkat untuk berdakwah dengan niat yang betul-betul untuk hanya mendapatkan ridha Allah. Mereka berproses bersama Nabi. Mereka siapa? Orang-orang yang bersama Nabi. Tetapi mereka dalam tanda kutip yang bergerak bersama Nabi pada waktu pertama kali Nabi berdakwah itu tidak banyak. Kita sebut Abu Bakar misalnya. Itu kan satu dari sekian banyak orang yang diajak oleh Rasulullah untuk berdakwah. Tapi mulai dia itu dari diri sendiri untuk bisa menjadi yang terbaik. Jadi kalau saya mengatakan ibda bin nafsik itu kembali pada apa yang saya contoh dari Nabi Muhammad SAW. Dia mulai dari diri sendiri untuk berislam dan mengajak orang lain berislam. Mulai dari hal-hal yang sederhana, mulai dari hal-hal yang sangat sederhana, yang sangat remeh, yaitu mengajak mereka untuk kembali bertuhan kepada Allah saja. Ada yang sederhana itu kalau kita rumuskan, kita kaji secara mendalam, ya tidak sederhana itu. Membangun sikap tauhid setelah terjebak dalam syirik itu harus melakukan tindakan yang luar biasa. Tapi Rasulullah terus menggali potensi manusia yang pada saatnya memang cenderung untuk bertauhid dengan upaya yang optimal dan tidak menunda-nunda upaya dia untuk bisa mendakwakan Islam itu dengan semangat yang luar biasa. Jadi sekali lagi beliau adalah seorang yang berjiwa besar, termasuk di dalam upaya untuk meraih kesuksesan. Beliau adalah orang yang betul-betul ingin sukses dan betul-betul berupaya untuk meraih kesuksesan. Ini yang pernah saya sampaikan kepada teman saya. Mimpi besar itu tidak salah. Yang salah adalah ketika kita tidak berupaya untuk memperoleh sesuatu dengan mimpi besar kita. Nah, dengan seluruh potensi dan kesempatan yang dimilikinya, Rasulullah selalu berjuang untuk menjadi yang terbaik tanpa mengusik kehadiran orang lain. Bahkan kata Muhammad Husain Haikal, seorang sejarawan yang secara khusus menulis tentang sejarah Nabi Muhammad SAW, disebutnya sebagai seorang inspirator. Rasulullah itu disebut sebagai seorang inspirator bagi kesuksesan orang lain. Dia, kata Muhammad Husain Haikal, berhasil menjadi insan kamil, manusia paripurna. Manusia multidimensi yang berhasil mencapai puncak prestasi tertinggi tanpa harus menzalimi atau merugikan orang lain. Bahkan memberikan banyak hal yang bermakna bagi orang lain. Dia bisa bermitra dengan siapapun dan memandang para kompetitornya sebagai mitra untuk meraih prestasi. Tidak harus bersikap seperti misalnya pengurus partai politik, termasuk dirinya dulu yang saya sebut para caleg yang selalu menyatakan dirinya akan berbuat sesuatu yang terbaik untuk rakyat, yang hingga kini secara terus-menerus merasa terusik dan bahkan terkesan perang dengan kehadiran partai politik, termasuk para caleg yang lain yang hadir berseberangan dengan keinginan dan kepentingannya. Jadi orang yang berkompetisi itu kan orang yang tidak harus terusik dengan kehadiran orang lain, bahkan terinspirasi untuk bisa meraih sesuatu dengan keberhasilan orang lain, dan bahkan terus berupaya menjadi yang unggul dibandingkan orang lain tanpa harus mendolimi orang lain. Jadi dia tidak menjadikan mitra tandingnya itu sebagai musuh, tetapi menjadi teman untuk meraih prestasi. Nah, di dunia akademik juga begitu.
Seorang intelektual itu bukan orang yang harus meraih sesuatu dengan cara menzalimi orang lain, tetapi bekerja sama dengan orang lain untuk meraih sesuatu yang terbaik. Itu kompetisi dalam dunia akademik. Dan kalau kita kembangkan nanti pada lembaga-lembaga pendidikan juga harus begitu. Semangatnya bukan dengan cara yang licik, dengan cara yang curang untuk mencurangi lembaga pendidikan yang lain, tetapi berkompetisi untuk menjadi yang unggul sehingga lembaga kita misalnya itu harus menjadi inspirasi, menjadi inspirator bagi orang lain untuk juga menjadi lembaga pendidikan yang unggul. Dan saya berada di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Itu yang seringkali disebut oleh teman-teman saya dari perguruan tinggi yang lain sebagai rising university. Universitas yang berkembang secara cepat. Ya, saya ucapkan terima kasih. Tapi disitulah kemudian saya ingat betul ada kata guru saya, jangan pernah tersanjung dengan pujian orang. Jadikan pujian orang itu sebagai sesuatu yang menginspirasi Anda untuk bersikap tawadhu, karena pada saatnya prestasi yang kita raih itu adalah bagian dari nikmat Allah yang harus kita syukuri. Jangan sampai kita sombong dengan prestasi yang kita raih. Dan ketika kita belum berprestasi, jangan kemudian putus asa. Jadikan diri kita menjadi orang yang selalu ingin berusaha menjadi yang terbaik dengan semangat kompetisi yang betul-betul kokoh. Nah, sekali lagi, semangat untuk berkompetisi dengan siapapun dalam seluruh aspek kehidupan itu telah dihadirkan oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW dengan apa yang disebut dengan istilah amal soleh. Karya nyata yang serba positif itu amal soleh Nabi Muhammad SAW. Dia selalu bisa hadir sebagai pribadi yang memiliki integritas, punya sikap istiqomah, punya keteguhan yang tidak tergoyahkan di dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan di dalam berkompetisi, dan kompetisinya itu multidimensi, yang oleh karena integritas atau kepribadiannya yang unggul itu ya disebut oleh Allah dengan predikat uswah hasanah. Ya, nanti kita lacak pada surat Al-Ahzab ayat 21 yang saya sering katakan dengan bahasa saya, Rasulullah itu adalah manusia paripurna, multidimensi, yang bisa menjadi teladan untuk siapapun, dimanapun, dan kapanpun, dalam konteks apapun. Dia adalah pemimpin terbaik untuk siapapun. Dia adalah suami terbaik bagi para istrinya. Dia bapak yang terbaik bagi anak-anaknya. Dan dia adalah pribadi yang terbaik bagi siapapun, termasuk bagi para sahabatnya. Dan bahkan secara jujur, orang-orang yang menjadi kompetitornya itu mengakui kehebatan dia. Bahkan orang-orang non-muslim pun merasa ada sesuatu yang hadir pada diri beliau yang perlu dicontoh. Nah, saya katakan dalam bahasa yang sederhana begini. Di dalam khasanah tafsir, para ahli tafsir mengatakan bahwa kita harus meladani Nabi Muhammad SAW dalam beberapa pengertian. Yang pertama, setiap muslim harus selalu mengikuti dan menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai tokoh identifikasi diri dalam segala hal, baik perkataan, sikap maupun perilaku. Yang pertama, itu yang disebut dengan wujubul iqtida. Yang kedua, ada sikap mulazamah at-ta'ah, mulazamatut ta'ah, yang bermakna bahwa setiap muslim seharusnya selalu patuh dan taat kepada apa yang dinyatakan, disabdakan, atau diajarkan oleh beliau. Ini ketaatan yang luar biasa yang harus dilakukan, dikerjakan oleh setiap muslim pada beliau. Yang ketiga, adamut takhalluf anhu, yang bermakna bahwa setiap muslim tidak boleh menjauh dan berpaling dari Rasulullah. Jadikan Rasulullah itu sebagai panutan, tokoh di dalam identifikasi diri, dalam identifikasi diri, sehingga setiap muslim itu harus menjadikan Rasulullah sebagai idola, baik dalam hal sikap, perilaku yang sederhana maupun perilaku-perilaku yang bersifat lebih rumit. Setiap orang harus taat kepada apa yang dinyatakan Rasulullah dan tidak boleh berpaling atau menjauh dari Rasulullah. Nah, sebagai pengikut setia yang kritis terhadap beliau sebagai mutabi, tidak seharusnya kita terjebak pada konsep ittiba parsial dan ittiba simbolik.
yang sebenarnya tidak layak untuk dilakukan oleh setiap muslim yang cerdas. Ya, saya katakan itibak parsial atau simbolik itu mengikuti sebagian atau mengikuti hanya pada simbol-simbol yang sebenarnya itu bukan substansinya. Rasulullah berjubah, kita berjubah, selesai. Bukan berarti berjubah itu salah, tidak. Tetapi apa yang ada di balik jubah itu? Akhlak beliau. Rasulullah berbahasa Arab. Boleh nggak orang berbahasa Arab? Boleh. Tapi jangan hanya berbahasa Arab kemudian selesai. Orang Arab pintar-pintar bahasa Arab, tapi apakah orang Arab itu semuanya itu berakhlakul karimah seperti akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah? Tidak. Jadi jangan hanya ingin menjadi seperti orang Arab, tapi jadilah seperti orang Arab yang soleh. Seperti para sahabat Rasulullah yang mampu untuk menjadikan Rasulullah sebagai idola mereka. Ya, patut disayangkan misalnya di saat seorang muslim berjuang menuju kepercayaannya untuk menjadi yang terbaik, di saat itu pula ia harus bersahabat dengan sikap anti tasamuh misalnya, anti toleransi, menyikapi setiap berbeda dengan tindakan kekerasan. Padahal ketika kita harus bertarung dengan seperangkat sistem dan budaya yang lebih banyak menghambat proses perjalanan menuju ketakwaan sekalipun, seharusnya kita tetap bersabar untuk melatih ini dengan sikap empati dan penuh kehati-hatian. Nah, karena sejumlah tantangan eksternal di seputar diri kita, itu terkadang bisa menjebak diri kita menjadi manusia-manusia yang dalam bahasa Rocky Gerung itu dungu, bodoh, ya, yang dikatakan stupid. Gitu. Nah, sikap bodoh itu adalah sikap yang salah. Jadi kadang-kadang bahkan dalam hal tertentu kita bisa terjebak menjadi orang-orang yang bodoh yang karena itu kita mengatakan sesuatu atas nama sesuatu yang sebenarnya ketika kita pahami itu bisa melahirkan sesuatu yang baik. Misalnya atas nama jihad kita bangga ketika bertindak anarkis. Jihad tidak kita maknai sebagai perjuangan yang meluhur untuk meraih sesuatu yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kita lakukan dengan semangat keberanian tanpa batas yang kemudian melahirkan tindakan-tindakan anarkis itu akan justru melahirkan sesuatu yang tidak baik. Bahkan ketika berhadapan dengan seperangkat sistem yang begitu berkuasa dan perkasa, dan juga seperangkat budaya yang begitu dominan, terlalu sering menjadikan diri kita tidak berdaya. Kita seharusnya bisa melawan semua yang ada itu dengan kekuatan akhlakul karimah kita yang tidak pernah mungkin mendorong diri kita untuk berbuat zalim terhadap orang lain. Jadi melawan kezaliman itu jangan dengan kezaliman, tetapi dengan sikap bijak yang kemudian dengan sikap itu kezaliman itu akan sirna sebagai akibat dari sikap bijak kita yang kita pertaruhkan di dalam perjuangan kita untuk melawan kezaliman. Akan saya katakan pada jemaah, kita pun di negeri kita tercinta Indonesia ini harus sadar bahwa hanya mereka yang bersabar untuk menjadi para muttaqi, para pengikut Rasulullah yang selalu bisa survive untuk meneladani Nabi Muhammad SAW dengan spirit fastabiqul khairat ini. Ketika apa? Ketika melawan realitas, ketika melawan kenyataan yang tidak bersahabat, melawan hegemoni atau dominasi sistem budaya, sistem dan budaya yang korup yang terus menghantui diri kita untuk menjadi yang terbaik. Jadi ketika kita itu melawan sesuatu yang buruk, ya jangan kemudian kita jadikan diri kita menjadi orang yang mendolimi orang lain. Bahkan pada saatnya kita harus menjadi orang yang bisa menghilangkan kezaliman itu dengan sikap bijak kita. Jadilah orang yang betul-betul menjadi muslih dan betul-betul menjadi orang-orang yang mukhlis. Muslih yang selalu ingin berbuat baik dan memperbaiki keadaan dengan ikhlas karena Allah, dan jangan pernah menjadi mufsid, orang yang merusak dengan sikap pragmatis kita yang kemudian justru melahirkan ketidakbaikan ketika kita berbuat sesuatu. Mari kita mulai untuk berfastabiqul khairat. Jadilah yang terbaik dengan cara yang baik sehingga kita menjadi inspirator bagi orang untuk berbuat baik, dan pada saatnya kita akan menjadi orang yang mampu meraih sesuatu dengan kebaikan yang kita tularkan kepada orang lain dan melakukan sesuatu yang terbaik bagi siapapun dimanapun kapanpun. Inilah apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.